Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada, wherever you are. Salam sehat. Saya Frederick Makitan. Jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Acara ini berisikan kontemplasi atas perkataan-perkataan Yesus yang telah ditulis 2000 tahun yang lampau, namun senantiasa relevan di sepanjang zaman dan berkuasa untuk mengubah pikiran dan hati manusia, memulihkan kehidupan manusia, dan meningkatkan kehidupan manusia. Now, get your message. Kerabat, pada hari ini perkataan Yesus yang akan menjadi renungan adalah sesuatu yang saya kutip dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 yang bunyinya, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Ada juga dicatat oleh penulis kitab Matius, Markus, dan Lukas yang pada intinya sama, tapi di situ dikatakan bahwa inilah rumah Bapa, rumah doa. Jangan kamu jadikan itu sarang penyamun. Baiklah saudara, di mana hal ini terjadi? Kapan hal ini terjadi? Kita masih ingat pada episode yang lalu di mana Yesus melakukan satu mujizat dalam pelayanan Yesus yang pertama di kota Kana di Galilea. Ini kota asal dari salah satu muridnya yang bernama Nathanael. Nah, kita ingat bahwa di dalam beberapa waktu atau kurang lebih dalam waktu 3 bulan, Yesus telah melakukan beberapa hal besar. Yang pertama, kita ingat, Yesus setelah dibaptis, Yesus dicobai di padang gurun. Dia mengalahkan iblis, dia mengusir iblis. Kemudian dia memilih beberapa murid waktu dia kembali ke Sungai Yordan. Kemudian dia bersama beberapa murid ke Galilea, pulang kembali ke Galilea, dan melakukan satu pelayanan yang disebut sebagai pelayanan pertama di kota Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur untuk menolong satu pesta yang kehabisan anggur. Kemudian Yesus dan murid-murid juga bersama Maria, orang tuanya ya, Maria dan Yusuf, mereka ke Kapernaum yang tidak begitu jauh dari kota Kana, dan di sana ada kurang lebih 3 hari lamanya, tidak terlalu lama di sana. Tapi ini sudah di bulan April, sehingga Yesus sudah dekat dengan hari Paskah, maka Yesus ingin mengikuti hari Paskah di Yerusalem. Maka Yesus dan beberapa muridnya, mereka berangkat meninggalkan Kapernaum, berangkat menuju Yerusalem. Mereka harus menempuh beberapa hari, 3 atau 4 hari perjalanan untuk sampai ke Yerusalem, untuk bersama-sama dengan puluhan ribu orang-orang Yahudi dari berbagai tempat. Mereka merayakan hari Paskah tahunan di kota Yerusalem yang berpusat di Bait Allah sebagai pusat ibadah orang Yahudi. Nah, sampai di Yerusalem, di Bait Allah, ini satu perkara baru terjadi lagi. Jadi baru saja seminggu yang lalu Yesus melakukan mujizat yang saya sebutkan tadi di kota Kana, dan sekarang Yesus akan melakukan sesuatu. Apa yang terjadi pada saat itu? Begitu Yesus masuk ke halaman Bait Allah, di sana terjadi, dia lihat sendiri, seakan-akan ada satu pasar hewan yang besar, pasar hewan akbar. Banyak orang ada di situ, mereka berjual beli, ada penukar uang di situ, dan begitu gaduh. Kita bisa membayangkan ada bunyi hewan-hewan di situ, suara hewan-hewan di situ, begitu ramainya orang tukar menukar, membawa hewannya masing-masing dan sebagainya dan sebagainya. Dan keadaan di halaman Bait Allah yang mulia, yang agung itu begitu kacau, begitu gaduh. Yesus tidak tinggal diam. Dia langsung membuat dari tali, dia membuat semacam
untuk mengusir, sebagai satu alat untuk mengusir orang-orang yang ada di situ. Dia membalikkan itu meja-meja penukar uang. Dia mengusir orang-orang di situ sehingga semua lari berantakan, tidak karuan di situ. Semua orang hanya bisa menganga, tapi tidak ada satupun yang bisa menahan atau menghalangi Yesus melakukan semua itu. Yesus cukup marah, lalu dia katakan bahwa ini rumah doa, rumah Bapakku. Jangan kamu jadikan ini sarang penyamun. Jangan kamu menjadikan ini tempat untuk penjualan macam-macam. Nah, inilah yang Yesus katakan dan Yesus lakukan. Bisa dibayangkan, belum pernah terjadi hal ini. Ini sudah merupakan tradisi. Tiap tahun pasti dalam hari Paskah begitu ramai, dan entah mengapa semacam pasar hewan ini sudah jadi satu tradisi. Diizinkan oleh para pemimpin agama pada saat itu sehingga orang dengan bebas melakukan itu. Dan Yesus membersihkan, menjadi senyap di situ dan semua orang kelihatan sangat takut. Lalu apa yang terjadi? Memang tidak ada seorang pun yang berani melawan, yang berani menghalangi, tetapi ada sejumlah orang pemimpin agama Yahudi. Mereka datang kepada Yesus. Mereka mempertanyakan pada Yesus. Apa yang kamu buat ini? Kamu punya hak dari mana? Kamu punya kewenangan dari mana? Punya kuasa dari mana untuk melakukan hal semacam ini? Ini tidak pernah terjadi. Sekarang coba kamu beri tanda. Engkau harus memberi tanda kepada kami supaya kami tahu bahwa engkau mempunyai kuasa, mempunyai kewenangan untuk melakukan hal ini. Lalu apanya Yesus katakan? Rombak bait Allah ini, dan aku akan membangunkannya kembali dalam 3 hari. Ya, kita tidak tahu, penulis kitab Injil tidak mengatakan pada waktu Yesus berkata begitu dia menunjuk pada dirinya sendiri, rombak bait Allah ini, atau dia menunjuk kepada bait Allah. Rombak bait Allah ini, dan aku akan membangunkannya kembali dalam 3 hari. Mereka tambah geram, para pemimpin ini. Hah? Kenapa? Tahukah engkau, orang membangun bait Allah ini dalam waktu 46 tahun. Bagaimana kamu bisa membangunkannya di dalam 3 hari? Mereka menjadi geram kepada Yesus. Tapi tidak ada lagi dialog. Yang jelas, semua sudah terjadi, semua sudah bersih di situ. Tidak ada orang yang berani melawan. Dan tidak ada perbuatan-perbuatan tercela di situ. Tidak ada perbuatan-perbuatan kotor di situ. Tidak ada lagi kotoran-kotoran hewan dan segala macam yang ada di situ. Semua bersih. Sehingga ibadah perayaan Paskah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, apa yang kita pahami dari sini? Kita masih ingat bahwa ini perbuatan besar. Sepanjang sejarah bangsa Yahudi belum pernah ada satupun manusia Yahudi, orang beragama Yahudi, ataupun pemimpin sekalipun yang melakukan hal semacam itu. Apa yang bisa kita lihat di sini? Yang kita lihat di sini bahwa Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa memang ia adalah anak manusia, tetapi ia juga adalah anak tunggal Allah yang memiliki kuasa yang datang dari Allah untuk melakukan apa saja demi satu kebaikan, demi kemuliaan Allah, demi kesucian bait Allah, demi kesucian orang-orang yang menyembah Allah. Dia mau menunjukkan itu dan tidak ada komentar apa-apa. Kemudian, apalagi yang kita bisa pelajari dari sini, yang bisa menjadi bahan renungan. Yesus mau menyatakan di sini bahwa dialah yang datang sebagai Mesias, sebagai anak tunggal Allah, dan dia akan menyatakan apa yang disebut kerajaan Allah itu. Orang Yahudi semua pada mengerti apa itu kerajaan Allah. Tetapi yang mereka pahami adalah kerajaan Allah itu adalah kerajaan Israel yang sangat agung, sangat mulia, sangat hebat, satu-satunya pilihan Allah. Itu yang mereka pahami. Tapi Yesus mau menyatakan kerajaan Allah dengan dalam sifat yang lain, bukan seperti yang mereka pikirkan. Dan di dalam dirinya sendiri, kerajaan Allah itu akan nampak. Jadi, apa yang Yesus buat ini
mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu adalah satu kerajaan yang suci. Tidak bisa ada hal-hal yang kotor seperti yang baru saja terjadi atau sering terjadi setiap tahun yang baru saja dia bersihkan. Apalagi yang dapat kita pelajari di sini? Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan sejak kira-kira 700 tahun yang lampau. Tetapi bukan Mesias dalam konsep orang Yahudi, yaitu Mesias yang menjadi utusan Allah untuk membebaskan, Mesias politis yang membebaskan Israel dari tangan penjajahan bangsa Romawi. Tapi Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang mau membebaskan manusia dari dosa, yang mau membersihkan atau melepaskan manusia dari tawanan iblis, dari perhambaan dosa. Inilah Mesias. Jadi Mesias yang akan menjadi raja dalam kerajaan Allah, kerajaan rohani itu, dan Mesias yang akan membebaskan manusia dari ikatan dosa, kemunafikan, dan semua perbuatan kejahatan lainnya. Dan yang terakhir, kita bisa pahami dari sini bahwa Yesus datang untuk mau menunjukkan, jadi perbuatan Yesus ini juga merupakan satu simbol. Simbol dari satu pembersihan kehidupan manusia. Ini memang secara fisik. Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di situ, membolak-balikan itu meja-meja sehingga itu harus dibersihkan secara fisik. Tapi ini juga merupakan satu simbol bahwa akan terjadi di mana Yesus datang melakukan tugasnya, misinya untuk membersihkan konsep berpikir, cara berpikir, mindset yang salah, hati yang sudah kotor, pembersihan dari dalam diri manusia sampai kepada pembersihan di luar diri manusia. Ini yang Yesus mau tunjukkan. Nah, bagaimana kita sendiri, bagaimana kita merespons terhadap hal-hal ini? Tidak ada yang lain kecuali kita melihat dan menangkap pesan-pesan Yesus di dalamnya. Bahwa kita harus melihat dia, Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang untuk membersihkan kehidupan manusia. Setiap kita sebagai orang percaya. Inilah Yesus yang akan membersihkan kehidupan kita, yang akan mengubah kehidupan kita agar kita berkenan di hadapan Allah. Sehingga rumah Allah, juga rumah hati kita, tidak menjadi kotor seperti itu. Tapi menjadi tempat kediaman Allah, menjadi rumah doa, bukan rumah atau sarang penyamun, sarang kejahatan. Kiranya renungan ini akan menjadi satu sentuhan baru buat Anda dan saya. Baiklah, sampai di sini dulu jumpa kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya Frederick Makitan mohon diri. Get your message and see you next time.